Tip atau cara indukan ini cepat bertelur lagi ya. Apa tipnya? Yuk kita sharing di tahun 2025, di akhir tahun yang sudah mau habis, yang menginjak ya tahun baru. Jadi ayam saya ini sangat-sangat produktif ya, walaupun musim hujan juga lagi berlangsung, tapi tetap bisa bertelur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan peternak Erika. Gimana teman-teman, kabarnya baik sehat ya? Hari ini kita akan sedikit berbagi tips sharing ya, supaya indukan muda ini cepat bertelur ya. Tentu semua itu ada caranya, ada tipnya ya. Ini salah satu tip yang kita atau cara yang kita lakukan supaya dia tetap bertelur, apalagi musim hujan seperti ini, musim yang sangat rentan, sangat rawan terhadap ayam-ayam kita. Tapi gini, kita ada apa ya, ada setting, ada caranya untuk indukan-indukan muda ini supaya bertelur. Dari cara yang pertama tentu pemilihan pacekan. Jadi pacekan ini sangat berpengaruh ya terhadap indukan yang masih muda. Karena apa? Dengan kualitas pacekan yang bagus ya, salah satunya itu dia ya berumurnya juga cukup tua, itu bagus ya kalau untuk kita tetaskan. Ini akan berpengaruh sekali pada produktivitas indukan muda. Jadi pacekan tolong dicari, tolong diseleksi ya, supaya ya indukan ini lekas kawin, lekas betul. Dan ini indukan saya ini alhamdulillah dia sudah bertelur, sudah produksi beberapa minggu saya jodohkan, sudah bertelur. Dan mungkin beberapa hari ini ya dia sudah eram ya, karena telurnya sudah saya lihat banyak ya, ada sekitar 7-8 butir ya, pastinya dia akan bertelur kembali, akan mengeram kembali. Untuk tip yang kedua tentu pemberian pakan ya. Pemberian pakan memiliki andil besar juga, selain dari pacekan yang bagus, pacekan yang kualitasnya oke, pakan juga berpengaruh ya. Pemberian pakan ini yang memiliki andil besar yang saya katakan tadi ya, mungkin dengan pemberian jagung, walaupun nggak full jagung ya nggak apa-apa, yang penting ada ya di dalam racikan pakan itu sendiri. Karena peternak etika diusahakan kalau indukan-indukan ini pemberian makan hariannya kita beri jagung, baik jagung yang utuh atau jagung yang giling ya. Ini akan mempercepat ya, akan mempercepat produktivitas indukan-indukan kita di dalam kandang ini, khususnya indukan muda ya. Bisa dilihat ini telurnya seperti ini hasilnya ya. Walaupun musimnya hujan, indukannya muda, tapi tetap dia berproduksi. Dan saya pastikan ini beberapa hari dia mengeram ya. Ya ini saya ramkan juga ya, nanti untuk persiapan mengisi kandang, untuk persiapan kita hari raya nanti ya ayam-ayamnya. Makanya kita usahakan ayam-ayam yang bertelur, yang berproduksi di bulan-bulan Desember ini kita tetaskan, kita ramahkan, dan mudah-mudahan anak-anak ayamnya juga menetas. Itu harapan kami. Terus selain pemberian pakan yang bagus, pemilihan pacekan yang bagus, tentu didukung dengan ya, kandang yang bersih ya. Kandang bersih juga berpengaruh. Karena apa? Kalau kandangnya bersih, itu ayamnya insya Allah akan sehat, akan bagus, akan tumbuh kembang dengan baik, tidak terjadi apa-apa ya. Juga salah satu proses ya, mempercepat proses dia dalam berproduksi hariannya, dalam berproduksi telur-telurnya, dalam kedepannya mengerami telur juga nyaman ya, dijauhkan dari penyakit. Makanya ya mari monggo yang pengen indukan-indukannya bagus dalam berproduksi ya diperhatikan ya,
caranya diperhatikan, pacekannya diperhatikan, makannya juga diperhatikan, kebersihan kandangnya juga. Mungkin kalau kandangnya semi umbaran seperti peternak R3 ini diperhatikan minumnya jangan sampai habis, karena kasihan ya kalau dia sampai habis minumnya, tentu ya dia akan kerepotan ya, kehausan. Kasihan kalau saya seperti itu. Kalau masalah pakan ya saya mungkin lain-lain peternak lain ya. Kalau saya racikan pakannya memang saya selalu usahakan ayam-ayam kita ini makan ya ada proteinnya, ada mineral juga, ada sayurannya, ya itu tergantung kitanya masing-masing. Dan kalau indukan ya kalau diusahakan, kalau peternak R3 ada jagungnya ya, kalau memang pakai konsentrat juga bisa. Tapi kalau peternak R3 selama ini memang jagung yang saya memang berikan ya, baik di dalam meracikan pakan ya, kadang-kadang juga sahur-sahurkan kayak gitu aja, seperti itu. Itulah beberapa tip kami ya, beberapa tip kami, tip dari peternak R3 tentang ya cara ya indukan ini tetap berproduksi, tetap bertelur di penghujung tahun 2025 di musim penghujan seperti ini. Ya, kita ini sifatnya hanya sharing, hanya berbagi pengalaman, dan di sini lagi kondisinya gerimis hujan ya. Memang hujannya ini tak bisa diduga-duga, tapi memang intensitasnya lagi tinggi-tingginya. Mungkin yang punya cara, yang punya tip lain ya monggo ya, silahkan saja, sah-sah aja. Namanya kita peternak itu kan punya cara, punya ya tip ya, punya apa ya, ibaratnya ya ilmu tersendiri-sendiri ya dalam merawat ayam-ayamnya, termasuk merawat indukan-indukan ini supaya dia tetap berproduksi di musim penghujan seperti ini, di akhir tahun 2025 yang akan sebentar lagi ya, kurang sehari lagi kita akan menuju tahun 2026. Kami rasa cukup video sharing kita hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya peternak R3. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak R3.